Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman. Saya mahasiswa UI yang Samarinda, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan sesuatu yang berjudul memahami hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Langsung saja kita mulai. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai, rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika moral adalah tata aturan, norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu, dan sebagai pengadilan yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Kemudian, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya, keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan dibagi dalam 5 bentuk, yaitu 1. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. 2. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. 3. Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. 4. Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. 5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Kemudian, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Pembangunan dan penatapan jati diri daerah ditunjukkan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan, dan persatuan, dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu,
pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tegang rasa, dan harmonis. Kemudian, problematika nilai moral dan hukum. Pada hakikatnya, berlaku atau perbuatan manusia, baik secara pribadi maupun hidup bermasyarakat, selalu terikat pada norma moral dan norma hukum. Norma moral dan norma hukum yang diciptakan dalam suatu masyarakat bernegara bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tertib, aman, dan sejahtera. Meskipun tujuan dan fungsi hukum telah jelas di Indonesia, masih banyak problematika yang berkaitan dengan nilai hukum, diantaranya adalah 1. Pelanggaran etik. Salah satu problematika yang terjadi adalah pelanggaran terhadap norma moral atau sering disebut pelanggaran etik. Pelanggaran etik adalah pelanggaran yang dilakukan di suatu kegiatan atau profesi. Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral oleh anggota profesi. Kode etik berfungsi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan suatu profesi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan profesi tersebut. Meskipun telah memiliki kode etik, di Indonesia masih banyak penyalahgunaan suatu profesi sehingga berdampak pada masyarakat dan keseimbangan negara. Contoh pelanggaran kode etik adalah pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja pada hari kerja tanpa keterangan. Dua, pelanggaran hukum. Pada dasarnya, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat agar tercipta keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Akan tetapi kesadaran hukum di Indonesia masih sangat rendah. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari pelanggaran hukum yang ringan sampai pelanggaran hukum yang berat. Beberapa problematika hukum yang ada di Indonesia adalah belum terciptanya keadilan hukum untuk rakyat kecil karena hukum masih memihak kepada orang yang memiliki kedudukan atau kekuatan material. Salah satu contoh adalah seorang koruptor yang mengkorupsi miliaran uang negara yang hanya diberikan hukuman selama 6 tahun. Sementara seseorang warga yang mencuri sebuah sepeda motor juga dihukum selama 6 tahun. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada keadilan dalam pemberian sanksi hukum di Indonesia. Realita tersebut juga mencerminkan betapa lemahnya hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih.